Bab 1010. Pembaruan tercepat dari bab terbaru dari menantu terbaik. Berbunyi. Setelah telepon dihubungi, ada nada sibuk yang panjang di ujung lainnya. Seluruh koridor menjadi sunyi sesaat. Bu Cheng, Chun Seng, dan Qiu Men semua menatap benda-benda di tangan Lin Yu dengan rasa ingin tahu, bertanya-tanya gerakan apa yang akan datang dari telepon. Lin Yu melirik Zhu Laozi dengan heran, dan melihat bahwa mata Zhu Laozi merah, dan matanya berkaca-kaca untuk beberapa waktu. Tinjunya terkepal, seolah-olah dia mencoba yang terbaik untuk menahan fluktuasi emosional yang besar di dalam hatinya. Hei, King Feng, apakah itu kamu? King Feng. Tiba-tiba telepon terhubung, dan suara keras seorang wanita tiba-tiba terdengar di ujung telepon. Dia hanya mendengar suara ini dengan kepanikan yang sangat besar, dan pada saat yang sama dengan sedikit desakan dan kegembiraan, sepertinya dia telah menunggu panggilan tersebut. Lin Yu, Bu Cheng dan yang lainnya terkejut ketika mendengar suara ini, dan saling memandang dengan curiga. Mereka semua bingung. Mereka jelas tidak terbiasa dengan suara ini, dan mereka tidak tahu siapa orang di ujung telepon itu. Tetapi ketika Zhu tua di samping mendengar suara ini, air mata tidak bisa menahan lagi, yang besar jatuh, mengatupkan giginya dengan erat, tidak membiarkan dirinya menangis sama sekali. King Feng, kenapa kamu tidak bicara, King Feng? Apa itu kamu? Suara wanita di ujung lain telepon itu langsung ketakutan, dengan teriakan putus asa yang kuat. Lin Yu menelan, menutup gagang telepon, dan dengan penuh semangat bertanya kepada Zhu Laozi, "Saudara Zhu, apa yang terjadi? Siapa wanita dalam panggilan ini? Apa hubungannya dengan saudara Hu?" Karena wanita ini meneriakkan, "King Feng," satu persatu, maka secara alami apa hubungan dengan Hu King Feng? Baik Bu Cheng dan Chun Seng Qiu Men memandang Zhu Laozi dengan rasa ingin tahu. Air mata di mata Zhu Laozi lebih kuat, dan mulutnya terbuka, tetapi dia tidak bersuara, karena dia terlalu bersemangat untuk berbicara. "Xiao Zhu, apakah itu? Apakah itu kamu?" Wanita di ujung telepon itu mengubah suaranya. Dia sepertinya memikirkan sesuatu, dan bertanya dengan ragu-ragu, "Kamu? Kenapa kamu tidak bicara?" Zhu Laozi menggigit bibirnya dengan kuat, giginya tertanam di daging, dan bau darah memenuhi mulutnya. Dia mencoba yang terbaik untuk menenangkan fluktuasi emosional di dalam hatinya, dan segera mengulurkan tangannya untuk mengangkat telepon di tangan Lin Yu, dan nadanya senormal mungkin. Dia berkata ke ujung telepon yang lain, "Kakak ipar, ini aku, Xiao Zhu." "Xiao Zhu, aku tahu itu kamu, Xiao Zhu." Wanita di ujung telepon itu sangat gembira, dan buru-buru berkata, "Kapan kamu dan King Feng akan datang untuk menyelamatkanku? Tidakkah kamu berhenti datang?" Ada sedikit getaran dan kepanikan dalam suaranya, seolah dia takut mendengar jawaban yang buruk. "Kakak ipar, jangan khawatir, Kakak Hu dan aku pasti akan menyelamatkanmu, dan pasti akan menyelamatkanmu." Old For Zhu mengepalkan tinjunya dengan erat, dan berkata dengan tergesa-gesa, "Aku akan pergi menemui kakakku segera, dan kemudian aku akan membantumu dengannya." "Itu bagus, Xiao Zhu, kamu dan King Feng harus memperhatikan keselamatan." Wanita di ujung telepon itu tiba-tiba menangis gembira, "Kai, dan aku menunggumu. Dia tertidur, aku tidak akan membiarkan dia berbicara denganmu." "Bagus." Zhu Laozi menunduk, matanya terpejam rapat, tubuhnya gemetar tak henti-hentinya, air mata mengalir, tetapi ia berusaha sekuat tenaga menahan emosi dan suaranya, dan tidak berani melakukan gerakan apapun, karena takut dipanggil. Wanita di sana mendengarnya. "Kalau begitu aku akan menunggumu." Suara wanita di ujung telepon jauh lebih tenang, dan dia berkata dengan lega, lalu dia menutup telepon. Baru saat itulah Old For Zhu berteriak, melengkungkan tubuhnya, berjongkok dengan lemah di tanah, menangis kesakitan dengan kepala tersumbat, dan menutupi wajahnya dengan erat dengan tangan.
Bu Cheng dan Chun Seng Kiuman mengubah ekspresi mereka saat melihat ekspresi empat Zutua. Mereka hanya melihat empat Zutua dalam kesedihan seperti itu ketika Qi dan yang lainnya meninggal, dan mendengar percakapan antara empat Zutua dan wanita di telepon. Ada firasat tidak menyenangkan di dalamnya seketika. Hati Lin Yu tiba-tiba merosot, dan dia berjongkok di depan Zhu Laozi dalam sekejap, meraih bahu Zhu Laozi, dan bertanya dengan suara yang dalam, "Saudara Zhu, tolong beritahu saya, apa sebenarnya wanita ini dan saudara Hu? Hubungan, apa yang terjadi?" Lin Yu sudah menebak sesuatu di dalam hatinya saat ini. Bagaimanapun, Old For Zhu telah memanggil wanita di ujung telepon sebagai saudara iparnya. Tapi dia tidak yakin, jadi dia meminta Old For Zhu untuk memberitahunya secara pribadi. Old For Zhu mengepalkan tinjunya erat-erat, dan berbisik kepada Lin Yu dan yang lainnya, "Ini adalah kekasih Brother Hu." Hati Lin Yu berkedut, wajahnya berubah, dan kemudian dia bertanya dengan cemas, bagaimana kekasih saudara Hu bisa meminta bantuan? Apa yang terjadi dengan Dae? Dia tidak bisa menahan tinjunya dengan erat, jantungnya berdebar-debar, dan perasaan sedih serta khawatirnya tidak kalah dengan Zhu Laozi. Dia tahu bahwa Hu Qingfeng memiliki seorang istri, dan Hu Qingfeng memiliki seorang anak, tetapi dia tidak. "Saya telah melihatnya, tetapi saya tidak tahu apa namanya." Ketika Bu Cheng He, Chun Seng dan Qiu Men mendengar kata-kata ini, wajah mereka tiba-tiba tenggelam dan menatap Zhu Laozi dengan sangat gugup. "Hu, alasan mengapa kakak Hu tidak bisa membantu kami adalah karena istri dan anak-anaknya ditangkap." Old For Zhu tersedak dengan suara rendah, matanya merah saat dia berbicara, dan dia mengepalkan tinju ke dinding di samping, dan berkata dengan marah, "Itu dilakukan oleh dokter misterius." Wajah Lin Yu langsung berubah pucat, dan jantungnya berdebar berantakan untuk sementara. Dia tidak tahu harus berkata apa. Tidak heran nada suara Hu Qingfeng tidak tepat ketika dia berbicara dengan Hu Qingfeng beberapa hari ini. Tidak heran jika Zhu Laozi pergi mencari pria berkulit hitam malam ini. Dia dalam suasana hati yang tidak normal. Dia terus berjalan maju. Sekarang semuanya jelas. Jika Old For Zhu mengkhianatinya karena ini, maka Lin Yu tidak akan menyalahkannya. Kapan ini terjadi? Setelah Lin Yu pulih, dia bertanya kepada Zhu Laozi dengan suara dingin, "Mengapa kamu tidak memberitahuku lebih awal?" Dia tahu bahwa beberapa hari telah berlalu sejak Hu Qingfeng menolaknya pada saat itu, yang berarti bahwa istri dan anak-anak Hu Qingfeng telah ditangkap oleh dokter misterius selama beberapa hari. Dia diam-diam menyalahkan dirinya sendiri dan merasa bahwa saudaranya sangat tidak kompeten. Dia bahkan tidak tahu apa yang terjadi pada Hu Qingfeng. Dia bahkan hampir menyalahkan Hu Qingfeng dan Zhu Laozi. "Aku juga baru tahu tadi malam." Old Zhu menggeleng kesakitan. "Dokter misterius hanya ingin menggunakan trik ini untuk memaksaku menaklukkan dan membiarkan aku mengkhianatimu." Saat dia berkata, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan berkata kepada Lin Yu dengan ekspresi tegas, "Tapi, Tuan He, saya berjanji dengan hidup saya, sama sekali tidak ada niat untuk memberontak, dan sama sekali tidak ada yang merugikan Anda dan saudara Anda. Artinya, alasan kenapa aku berjanji pada antek dokter misterius ini sebenarnya adalah rencana yang lambat, hanya untuk menunda waktu saja. Aku khawatir itu akan merugikan adik iparku." Berbicara tentang Zhu Laozi, dia membuka pintu di belakangnya, dan melihat dua koper ditempatkan dengan rapi di ruang tamu. "Saya telah mengemasi barang bawaan saya, dan berencana untuk bergegas ke nama saya semalaman untuk membantu kakak Hu. Sekarang tidak hanya istri dan anak-anaknya yang telah ditangkap, tetapi dia mungkin juga dalam bahaya." Saat berbicara, Old For Zhu dengan kasar menendang pria berpakaian hitam itu di tanah, dan berkata dengan suara yang dalam, "Dokter misterius itu mengatakan bahwa jika saya tidak bekerja sama dengan mereka, mereka tidak hanya akan membunuh adik ipar, tetapi juga membunuh saudara Hu." Lin Yu meremas tinjunya dengan erat. Amarah yang sangat besar muncul di matanya, lalu menoleh ke Zhu Laozi dan berkata,
mengapa kamu tidak memberitahu kami yang sebenarnya? Aku akan pergi denganmu. Tuan, ini periode yang luar biasa, bagaimana Anda bisa pergi? Old Forzu berkata dengan suara yang dalam, jika kamu pergi, bagaimana kamu bisa membunuh pencuri tua Rong Hesu? Alasan mengapa dia bersembunyi dari Lin Yu adalah karena kekhawatiran ini. Ya, Tuan, Anda masih harus tinggal dan membunuh Rong Hesu. Bu Cheng berkata dengan dingin, saya salah paham dengan Zhu Laozi dalam hal ini. Saya meminta maaf padanya. Saya menemaninya ke Mingdu. Kami akan menyelamatkan kekasih Hu Qingfeng secepatnya. Kami akan kembali pada waktunya untuk membantu kamu. Bu Cheng berani bertindak, karena dia telah salah paham terhadap Zhu Laozi. Kemudian dia mengakui kesalahannya dengan terus terang, dan bersedia menemani Zhu Laozi untuk membantu Hu Qingfeng. Lin Yu menggertakkan giginya dengan erat, dan juga ragu-ragu, tetapi dia percaya pada kemampuan Bu Cheng dan Zhu Laozi, menoleh dan berkata kepada Zhu Laozi, kalau begitu kau tahu di mana kekasih Brother Hu dikurung.